Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Arfiani dengan nomor induk mahasiswa 4321023 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Akuntansi Syariah. Alamat saya di Desa Siwalan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Saya akan menjelaskan tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Adapun visi misinya sebagai berikut. Visi VP IAIN Pekalongan: terwujudnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan sebagai fakultas terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam menuju masyarakat yang saleh, cerdas, unggul, dan moderat. Adapun misi VP IAIN Pekalongan adalah sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang saleh, cerdas, unggul, dan moderat. 2. Mengembangkan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam melalui penelitian dan publikasi ilmiah untuk pembangunan nasional. 3. Berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan moderasi beragama di bidang ekonomi dan bisnis Islam. 4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di tingkat global. 5. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Saya akan menjelaskan tentang materi keprodian, yaitu akuntansi syariah. Akuntansi syariah merupakan jurusan baru di IAIN Pekalongan yang berdiri pada tahun 2017. Adapun visi misinya sebagai berikut. Visi: terwujudnya program studi akuntansi syariah sebagai program studi terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama menuju masyarakat yang soleh, cerdas, unggul, dan moderat. Adapun misinya sebagai berikut, yaitu 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang soleh, cerdas, unggul, dan moderat. 2. Mengembangkan harmonisasi ilmu dan agama melalui penelitian dan publikasi ilmiah untuk pembangunan nasional. 3. Berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan moderasi beragama. 4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing program studi di tingkat global. 5. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. Akuntansi syariah memiliki 3 peminatan, yaitu 1. Akuntansi keuangan, 2. Akuntansi sektor pabrik, dan 3. Auditing. Lulusan akuntansi syariah dengan grade 1 dapat menjadi 1. Akademisi, 2. Peneliti, 3. Konsultan, 4. Praktisi, dan yang kelima akuntansi yang kompeten. Saya akan menjelaskan kembali materi strategi belajar di perguruan tinggi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Agus Arwani. Kiat sukses belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam VP IAIN Pekalongan. Cara belajar: ada strategi belajar visual, yaitu
menggunakan gambar peta grafik. Visualisasikan materi dalam benak, pahami materi lewat bacaan atau gambar. Ada strategi belajar kinestetik, libatkan sebanyak mungkin anggota tubuh, perbanyak latihan soal. Seusai belajar, coba tuliskan poin-poin penting. Ada strategi belajar kelompok, pilih teman belajar yang cocok, saling bandingkan catatan, rutinkan belajar bersama, dan tanya jalan pengerjaan, bukan hanya sekedar jawaban. Ada strategi belajar mandiri, perbanyak literatur dan latihan soal yang digunakan, pilih tempat belajar yang tenang. Setelah memahami materi, cobalah berdiskusi dengan orang lain. Kiat membaca efektif. Yang pertama survei, kemudian pertanyaan, membaca, membawakan, dan meninjau. Saya akan menjelaskan kembali materi etika mahasiswa yang telah disampaikan oleh Ibu Susmi Ningsih. Apa itu etika? Secara sederhana, etika merupakan adat, kebiasaan, atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik, kesusilaan, dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika pergaulan di lingkungan kampus 1. Berpakaian dengan bersepatu rapi di lingkungan kampus. Menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah, mengetahui, memahami, dan melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan kampus, dan berusaha tidak melanggar, memberi contoh yang baik dalam berperilaku kepada adik tingkat, teman tingkat, dan kakak tingkat. Etika pergaulan di lingkungan kampus 2. Saling menghormati dan menghargai sesama mahasiswa, berperilaku dan bertutur kata yang sopan dan baik, tidak berperilaku asusila atau tidak bermoral, bersedia menerima sanksi terhadap peraturan yang berlaku. Etika pergaulan di luar kampus, menjadi contoh yang baik di lingkungan kampus, di lingkungan dimanapun berada, berperilaku dan bertutur kata yang baik, berupaya mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dipelajarinya di masyarakat sebagai wujud pengabdian. Etika pergaulan mahasiswa dengan dosen. Mahasiswa harus menjaga citra akademik. Biasakan selalu memberi salam dahulu kepada dosen bila bertemu. Jika berjabat tangan, usahakan tatap muka dengan ramah dan uluran tangan yang tegas. Jika tidak berkenan berjabat tangan karena bukan muhrim, maka bungkukkan kepala dan ucapkan salam. Menjaga perkataan dengan bahasa yang sopan. Etika pergaulan sesama mahasiswa 1. Biasakan menyapa teman bila bertemu. Jangan mengolok-olok teman melebihi batas meskipun hanya bergurau. Jaga citra sebagai insan pelajar. Jangan menyapa teman dengan julukan atau sebutan yang mendeskripsikan atau nama yang tidak disukai. Hindari ucapan yang merendahkan teman. Menghormati ide pikiran dan pendapat, hak cipta orang lain dan hak milik teman dan warga kampus. Etika pergaulan sesama mahasiswa 2. Jangan berprasangka buruk terhadap teman tanpa fakta, apalagi karena hasutan atau fitnah. Menjaga perasaan teman sebagaimana kita tidak mau diajak, segeralah minta maaf lebih dulu jika terjadi kesalahpahaman atau perselisihan sesama teman, apalagi dengan orang lain. Biasakan menolong teman yang membutuhkan, bisa materi, fasilitas, atau kebijakan yang diusulkan. Etika pergaulan sesama mahasiswa 3. Pahami makna solidaritas, biasakan saling mengingatkan, jangan malah menertawakan karena kealpaan teman. Biasakan bergaul dengan semua teman tanpa membeda-bedakan. Sampaikan selalu pesan dari orang lain kepada teman yang berhak karena itu amanah. Jangan menambah atau mengurangi, apalagi memanipulasi atau memutarbalikkan pesan. Sampaikan sesuatu yang salah adalah salah dan menyatakan sesuatu yang benar adalah benar. Jangan menutup-nutupi karena ada kepentingan pribadi.
Saya akan menjelaskan kembali kiat menulis karya ilmiah yang sudah disampaikan oleh Bapak Fuad Ismanto. Sumber dan cara memperoleh kebenaran ada animisme dan dinamisme, berpikir logis dan filsafati, agama dan kitab suci, trial dan error, tokoh berotoritas, dan penelitian. Penelitian ada proses mencari kebenaran dengan prinsip-prinsip ilmiah, jujur, objektif, dan sistematis. Penelitian sebagai proses mencari kebenaran umumnya dijalankan oleh akademisi, peneliti, dan lain-lain. Metode yang digunakan ada observasi, wawancara, kuesioner, dan lain-lain. Dari hasil penelitian diterbitkan melalui berbagai media publikasi dalam berbagai bentuk karya tulis. Bentuk-bentuk karya tulis ada makalah, artikel, skripsi, tesis, disertasi. Menemukan ide menulis, mengamati kejadian sehari-hari yang terjadi di masyarakat seperti pasar, perkantoran, pusat bisnis, kegiatan, keagamaan, dan yang lainnya. Membaca tulisan di berbagai media, koran, artikel, buku, laporan, penelitian, dan lain-lain. Diskusi, mendiskusikan persoalan yang fenomenal dan aktual. Keterampilan menulis, rajin berlatih, dan berlatih. Menggunakan referen manajemen, menyajikan dengan baik, logis, dan sistematis, keseluruhan dan paragraf. Menjaga originalitas, menghindari plagiasi dan similarity aplikasi Turnitin. 3 cara menghindari plagiasi. Mengutip, gunakan kata-kata yang sama persis dengan isinya. Lampirkan teks yang dikutip dalam tanda kutip ganda atau pisahkan dari teks lainnya sebagai kutipan blog. Menguraikan dengan kata sendiri. Tulis ulang ide-ide dengan kata-kata Anda sendiri. Pastikan kalimat yang Anda uraikan sesuai dengan teks sumber hanya dalam arti, bukan kata-kata yang tepat. Meringkas, memasukkan ide asli ke dalam kata-kata Anda sendiri. Pastikan teks yang diringkas memberikan gambaran singkat tentang teks sumber. Paragraf yang baik. 1. Semua kalimat berhubungan dengan satu titik sentral atau ide. Jelas, kalimat-kalimatnya disusun secara logis dan terhubung dengan jelas. Bersangkutan. Paragraf mendukung keseluruhan tema dan tujuan makalah. Cara menulis paragraf yang baik ada kalimat topik, pernyataan, ide pendukung, data, menambahkan detail, ada contoh dan referensi, kalimat penutup. Cara memilih antara tabel, gambar, dan teks untuk data Anda. Apa yang dilakukan agar pembaca fokus? Gunakan tabel saat Anda ingin pembaca fokus pada nilai atau data numerik tertentu, alih-alih tren atau pola di seluruh kumpulan data. Gunakan angka ketika Anda ingin pembaca fokus pada pola umum di seluruh kumpulan data, alih-alih nilai data yang tepat. Gunakan grafik dan plot data untuk tujuan ini. Gunakan teks ketika Anda bisa membuat pembaca fokus pada informasi utama tanpa menggunakan tabel atau gambar. Organisasi yang ingin saya ikuti, yaitu ada UKM Kewirausahaan. UKM Kewirausahaan adalah unit kegiatan mahasiswa yang berada di FEBI IAIN Pekalongan. UKM Kewirausahaan sebagai wadah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang belajar mengenai kewirausahaan maupun dalam praktek-prakteknya. Visi dan misi kewirausahaan. Visi kewirausahaan menumbuhkan generasi muda yang memiliki jiwa entrepreneur dan maupun membangkitkan perekonomian rakyat. Misi kewirausahaan ada 4, yaitu 1. Membentuk karakter entrepreneur pada mahasiswa FEBI melalui pelatihan kewirausahaan. 2. Memberikan dan menciptakan ide usaha mahasiswa IAIN Pekalongan. 3. Menambah relasi mahasiswa ke sektor usaha. Dan 4. Menciptakan dan
Mengembangkan berbagai inovasi produk.